tidak harmonisnya hubungan rumah tangga, dan ditambah pula kehadiran orang ketiga, membuat seorang ibu rumah tangga nekat mendalangi pembunuhan suaminya sendiri. Dengan santet tak mempan, maka pembunuh bayaranlah solusi yang dipilihnya. Begini kisah selengkapnya. Salman, seorang pria berusia 42 tahun adalah salah satu karyawan PT Surveyor Indonesia di Riau. Salman sudah menikah dengan istrinya Rifna, berusia 31 tahun selama 8 tahun belakangan dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Keluarga mereka ini sehari-hari tinggal di Jalan Batin Batuah, Gang Pelita 4, RT 9 RW 2 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. 13 Mei 2019, sekitar pukul 5 pagi, Rifna yang bangun lebih dulu, segera menuju ke kamar tempat suaminya Salman tidur semalam. Karena kebetulan semalam Salman sang suami tidur seorang diri di kamar, sementara Rifna dan kedua anaknya tidur di ruang tengah. Seperti biasa setiap pagi, Rifna akan membangunkan suaminya itu agar segera bersiap untuk berangkat bekerja. Namun, di pagi yang masih sepi itu, Rifna justru dikejutkan dengan kondisi Salman suaminya yang sudah tak lagi bernafas, penuh luka, dan bersimbah darah di tempat tidurnya. Melihat kondisi kamar yang sudah acak-acakan, Rifna lalu memeriksa lemari. Saat itulah, ia tahu jika 2 cincin dan 1 kalung emasnya sudah hilang. Begitu menyadari apa yang terjadi, Rifna kemudian segera berlari dengan tergopoh ke rumah tetangga terdekatnya untuk meminta pertolongan. Seketika itu juga, warga Jalan Pelita 4 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis pun geger. Polsek Mandau yang menerima laporan pun segera mendatangi kediaman keluarga Salman dan Rifna untuk memastikan apa yang terjadi. Kepada petugas, Rifna sang istri ini yang sekaligus menjadi saksi menceritakan bahwa suaminya Salman semalam sempat keluar rumah untuk bermain kartu. Sekitar pukul 1.30 dini hari suaminya itu baru pulang ke rumah, sempat makan di dapur, lalu masuk ke kamar untuk tidur. Sementara Rifna bersama kedua anaknya tidur di ruang tengah. Barulah usai azan subuh. Sekitar pukul 5 pagi, Rifna ini masuk ke kamar bermaksud membangunkan suaminya. Namun, menurut pengakuannya, suaminya itu sudah tewas dengan penuh luka dan berlumuran darah, kamar berantakan, serta emas miliknya di dalam lemari pun hilang. Polisi yang mendengar kronologi peristiwa dari keterangan istri Salman ini pun lalu melakukan olah TKP di hari itu juga 13 Mei 2019. Awalnya, banyak pihak yang mengira tewasnya Salman karena ulah dari pencuri di rumahnya. Namun, dari hasil olah TKP tersebutlah, polisi merasa ada yang janggal. Karena mereka menemukan adanya ketidakcocokan antara keterangan Rifna dengan kondisi di TKP. Nah, lantaran ada kejanggalan inilah, dengan dibantu tim petugas dari Polres Bengkalis, pada 15 Mei atau selang 2 hari usai peristiwa kembali dilakukan olah TKP ulang di lokasi. Saat olah TKP yang kedua inilah, kecurigaan polisi semakin menguat. Karena saat itu polisi menemukan kantong kresek berisi 3 helai kain lap yang sudah kotor dan berlumuran darah di tong sampah belakang rumah itu. Atas penemuan tersebut, petugas kembali memintai keterangan Rifna, istri Salman. Dari keterangan istri Salman itulah, polisi melihat banyak keterangan yang tidak cocok dengan keterangannya di olah TKP yang pertama. Karena itu, Rifna, wanita berusia 31 tahun yang sudah tak bisa berkelit lagi di hadapan petugas, akhirnya mengakui perbuatannya. Siang hari itu 15 Mei 2019, sekitar pukul 13.00, Rifna ditangkap oleh polisi bersama bibinya Afita, berusia 33 tahun, yang diduga juga terlibat dalam kasus meninggalnya Salman. Dari keterangan kedua wanita ini, polisi segera memburu satu pelaku lain yang berperan sebagai eksekutor, yakni seorang pria bernama Hona Saputra, berusia 33 tahun, yang bekerja sebagai security di Waterpark Harasyonika, Duri, sekitar pukul 15.30 hari itu juga, 15 Mei 2019. Dan mereka berhasil menangkapnya di tempat kerjanya itu.
Dari hasil interogasi terhadap Rifna dan Afita, diperoleh keterangan jika semua bermula ketika Rifna kerap mengeluh pada selingkuhannya, yakni seorang pria berinisial AN, dan juga mengeluh pada bibinya yakni Afita, jika suaminya yakni Salman selalu bersikap kasar padanya. Lantaran Afita pun juga memiliki rasa sakit hati pada Salman, maka Afita si bibi ini pun mengenalkan Rifna pada Honas Saputra, seorang pria berusia 33 tahun yang merupakan selingkuhan dari Afita yang ternyata juga teman dari AN, selingkuhan dari Rifna. Wah, agak ribet ya. Dari keterangan Afita, Honas ini adalah orang pintar alias dukun yang juga berprofesi sebagai security yang nantinya bisa membantu Rifna untuk menghabisi suaminya itu dengan cara halus. Dengan ditemani Afita, Rifna pun mendatangi Honas untuk menyantet Salman, suaminya. Saat itu, Honas memberikan remasan jeruk purut yang sudah dimantrainya. Namun setelah 2 hari berselang, ternyata tak ada efek apapun pada Salman. Suami Rifna itu masih tampak sehat dan baik-baik saja. Melihat itu, Rifna kembali mendatangi Honas untuk mempertanyakan kenapa suaminya tak mempan dengan santet yang dikirimkan Honas. Karena dengan cara halus gagal, Rifna kemudian meminta Honas agar segera menghabisi suaminya itu. Awalnya Honas menolak melakukannya, karena resikonya yang juga besar. Namun kemudian ia setuju, asalkan diupah sebesar 25 juta rupiah. Rifna tak sanggup membayar sebesar itu, kemudian menawarnya menjadi 10 juta rupiah. Dengan kesepakatan pembayaran awal, 500 ribu rupiah diberikan sebelum eksekusi. Yang 2,5 juta rupiah akan dibayarkan setelah santunan kematian suaminya didapatkan. Kemudian, sisanya lagi akan dibayarkan jika BPJS suaminya sudah cair. Atas kesepakatan itulah, Honas kemudian melakukan sesuai rencana Rifna, istri dari Salman. Dijelaskan pula di malam peristiwa, Rifna sengaja tidak mengunci pintu belakang rumahnya agar Honas nantinya bisa leluasa masuk dan sengaja mengajak kedua anaknya untuk tidur di ruang tengah sedangkan Salman sang suami dibiarkan tidur sendirian di kamar. Hingga kemudian, Honas yang berhasil masuk rumah itu pun segera melakukan tugasnya. Awalnya, ia menutup wajah Salman dengan bantal, kemudian memukul kepala Salman dengan batu penggiling cabai milik Rifna, dan mengarahkan pisau dapur yang dibawanya dari rumah ke tubuh Salman beberapa kali hingga diyakini pria berusia 42 tahun itu telah benar-benar tak bernafas lagi. Setelahnya, Rifna si istri dan Afita sang bibi sengaja membuat skenario seolah-olah Salman telah menjadi korban pencurian dengan disertai kekerasan dengan berpura-pura meminta tolong pada tetangga dan melaporkan ke Polsek Mandau usai kejadian. Namun polisi tidak mempercayai begitu saja dan berhasil mengungkap pelaku yang sebenarnya atas pembunuhan Salman, salah seorang karyawan PT Surveyor Indonesia di Kabupaten Bengkalis, Riau. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti di antaranya. Sebilah pisau dapur milik Honas, 1 batu penggiling cabai milik Rifna, 3 lembar kain lap dengan bercak darah, 3 unit ponsel milik para pelaku, serta sebuah bantal yang pada saat peristiwa digunakan untuk membekap wajah Salman. Polisi saat itu juga memburu AN, selingkuhan dari Rifna, istri Salman, dan didalami apakah ada ikut campurnya dengan rencana pembunuhan terhadap Salman, suami Rifna. Polisi mencurigai jangan-jangan AN selingkuhan dari Rifna ini juga turut mendalangi peristiwa tersebut, agar hubungannya dengan Rifna tak ada halangan lagi dari Salman suaminya. Atas perbuatan tersebut, para pelaku ketika itu dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara setidaknya 20 tahun lamanya. Lagi-lagi, karena tidak ada media yang membahas seberapa lama hakim memutuskan hukuman untuk mereka. Jadi kita nggak tahu ya, mereka ini akhirnya dihukum berapa lama. Tapi semoga saja mereka mendapatkan hukuman yang setimpal gitu ya. Marilah, lagi-lagi kita ambil pembelajaran dari setiap kasus yang ada ya. Terima kasih waktu kalian, jaga diri, see you.